got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, senang bertemu dengan kalian lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prilia Wulandar Fasa. Saya dari kelas 2E Manajemen SDM. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi knowledge culture in organization, atau juga disebut dengan budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, sebelum membahas ke materi berikutnya, video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovatif, dan semoga materi pembahasan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih mengenai materi knowledge culture in organization. Langsung saja ke materi budaya manajemen pengetahuan organisasi. Baik, langsung saja ke konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Moel Jono pada tahun 2003, budaya merupakan pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut sudut pandang budaya dibagi menjadi 3, yaitu budaya merupakan produk konteks pasar. Yang kedua itu budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga itu budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya itu manajemen mencangkup mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan. Yang kedua itu menghubungkan organisasi dalam lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat itu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan saran, merencanakan, merakit sumber daya, organisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima itu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Pengetahuan merupakan keseluruhan kognisi keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Hofstede dalam Endraha 2005 berpendapat anggapan dasar budaya adalah kolektif. Mental program jati budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Berikut beberapa daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Selanjutnya itu ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman sebelumnya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk basic knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Selanjutnya itu budaya sharing pengetahuan. Jadi inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Jadi, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya itu unsur budaya sharing pengetahuan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua yaitu budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga itu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat yaitu perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Yang kelima yaitu kemampuan organisasi dalam eksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif.
Selanjutnya itu ada gambar kerangka knowledge sharing. Selanjutnya ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S McKinsey. Yang pertama yaitu struktur, kedua sistem, ketiga style, keempat staff, kelima skills, keenam strategi, dan ketujuh shared values.